atiku lemes sing jawab salam letre. Godhong salam nggo buntul gethuk sing ora jawab salam potongane ngantuk. Nek uluk salam niku sunnah, nek jawab salam niku wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul ulama al-karamah al-a'izzah fi majalisikum hurmatan ikraman wa ta'ziman. Katur dumateng para sepuh, sesepuh, kasepuhan linangkung panjenenganipun Bapak Kasih Dikmat Kemenak Kabupaten Kulon Progo. Yang saya hormati Bapak Kepala Amir 1 Kulon Progo, Bapak Kasmat Rifai, beliau luar biasa. Ingkang kula hormati Bapak Ibu Komite beserta jajaran pengurusnya. Buah pete ada yang oren, komite nih pancene keren. Ingkang kula hormati lan takdimi Bapak Ibu guru tercinta Min 1 Kulon Progo. Klambi gamis cantel kehenger, I love you forever. Luar biasa adik-adik saya siswa Min 1 Kulon Progo. Pak Udik beli asbes, adik-adik memang is the best. Untuk hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikan hiu untuk nekupes, I love you ora wes. Izin mukadimah, saya menggunakan bahasa Inggris. Nanti tidak dikira nih anak pesantren tidak mengenal bahasa Inggris, kan repot. All praise to Allah Subhanahu wa taala who has gave you all salvation and blessing in life. The Lord will preach this word. I will never forget to salawat and salam to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Who really loved by Allah Subhanahu wa taala and saved the human life from destruction in the safety. That's the right path of Allah Subhanahu wa taala. Masih perlu berkenalan tidak Bapak Ibu? Nama saya Farah. Ada yang namanya Farah juga? Umur saya 14 tahun. Saya dinyatakan lulus MTS Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak tanggal 20 Mei kemarin. Penggih kenalan. Mohon izin kula tak sedikit cerita. 3 tahun lalu saya masih seperti adik-adik, menjadi siswa dari Min 1 Kulon Progo yang mesti saja imut, ireng tur celumut, masih sangat tengil dan ingusan, dan sekarang pun masih sama. Jadi saya harus selalu sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Dan 3 tahun juga saya sudah tidak lagi pegang mikrofon seperti ini, yang akibatnya saya jadi koploen alias ndredeg-ndredeg. Hanya saja ada dawuh dari guru untuk pegang mic, nggih sendika dawuh. Ada kaidah dalam kitab Ta'limul Muta'allim. I'lam ngerti ya sira bi anna talibal ilmi kelawan setuhune wong kang golek ilmu iku la yanalu ora bakal merkoleh sapa talib al-ilma ing ilmu wala yantafi'u lan ora bakal ngalap manfaat sapa talib bihi kelawan ilmu illa bi ta'zimil ilmi kejaba kelawan ngagungake ilmu wa ahlihi lan ahline ilmu wa ta'zimil ustadi lan ngagungake guru wa tauqiri lan tegese ngagungake guru.
Saya masih ingat bagaimana saya selama 6 tahun belajar di madrasah tercinta ini. Penuh dengan romantika, suka dan duka, semangat dan kadang-kadang lelah. Tapi hanya kadang-kadang lelahnya loh. Banyak yang bisa saya ambil hikmahnya ternyata. Saya masih teringat dulu sebelum pulang sering kita tasrifan. Tahu tasrifan kan? Tahu tidak adik-adik? Itu loh yang fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna. Saat saya mencoba ikut seleksi program unggulan di MTS Ali Maksum Kerapia, yaitu Qiraatul Kutub Akselerasi atau cara baca kitab kuning percepatan, ternyata salah satu yang diujikan adalah tasrif. Saya sebenarnya hanya penasaran seberapa sulitnya masuk program unggulan tersebut. Tapi ternyata tidak sulit, tapi sangat sulit. Dari ratusan santri aliyah dan sanawiyah hanya lolos 20 santri. Yang pasti dari Min 1 ada yang mewakili. Hari pertama ada rasa bangga bisa ikut program unggulan itu. Tapi hari kedua telah saya sadari bahwa ini merupakan suatu tanggung jawab keilmuan pada generasi-generasi muda, bukan untuk bangga-banggaan. Beberapa bulan kemudian saya ikut lagi seleksi tahfidz dan diberikan lulus. Dan disinilah saya bertemu dengan kakak kelas saya dulu di Min 1 juga. Asmanipun Mbak Mukminah. Sami kenal nggih Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu guru senior. Disinilah saya merasa bangga mempunyai kakak kelas yang ternyata menjadi ustadzah tahfidz. Dan bisa saya simpulkan bahwa Min 1 mempunyai tradisi keilmuan yang sangat baik. Maka menjadi tanggung jawab kita dan adik-adik setelah lulus dari Min 1, jaga tradisi seperti ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Menurut Syekh Mustafa Al-Gulayani, inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan dan langkah pemudalah urusan dan hidupnya suatu umat atau masyarakat. Generasi Z, istilah yang sudah sering kali menggema di telinga, sudah viral sekali akhir-akhir ini. Kendati demikian, istilah generasi Z yang ditayangkan tidak sesuai dengan aturan Islam yang ada. Kalau melihat era pemuda Islam saat ini, tak jarang mengikuti tradisi seperti nongkrong di kafe, suka selfie, lalu diedit pakai aplikasi kamera jahat, kemudian diunggah di Instagram. Dan seragam dikecilin pas badan. Itu merupakan sebagian generasi Z yang terus-menerus menganjani marwah bangsa dan agama. Rasanya sangat ironis sekali, kita seperti kehilangan sosok karakter yang sebenarnya. Kebobrokan moral yang terus-menerus menggerogoti para pemuda dan remaja. Sejatinya ini merupakan pengaruh budaya-budaya barat yang sengaja untuk membunuh karakter para pemuda dan remaja Indonesia saat ini. Mereka terus dihasut supaya menyimpang dari aturan-aturan Islam yang ada. Hari demi hari, tahun demi tahun, terus saja terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dekadensi moral semakin mengkhawatirkan. Kemurnian ajaran Islam yang dulu sangat disakralkan, sekarang terkesan biasa saja. Ini merupakan tugas kita bersama untuk membangun kembali peradaban yang lebih baik, karena pemuda merupakan aset bangsa kita untuk meneruskan generasi selanjutnya atau yang akan datang. Coba kita renungkan sejarah terdahulu generasi muda Islam yang sangat membanggakan, supaya menjadi teladan terbaik bagi umat Islam, khususnya para pemuda dan remaja. Catatan-catatan sejarah di mana Islam selalu mampu melahirkan generasi-generasi hebat dambaan umat dan mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah, mengharumkan nama bangsa dan membuat Islam memenangkan peradaban. Mari tengok kembali Ibnu Sina,
Dia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis. Dia bahkan dijuluki sebagai bapak kedokteran modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh di dunia medis adalah Encyclopedia Philosoph, Kitab Ash-Shifa atau The Book of Healing, dan The Canon of Medicine. Keduanya hingga kini dipakai sebagai rujukan standar ilmu medis. Az-Zahrawi, dia adalah bapak ilmu bedah modern. Dia berhasil mengenalkan catgut atau benang sebagai alat untuk menutup luka. Dia menulis buku berjudul At-Tasrif Liman Ajiza an At-Ta'lif. Al-Khwarizmi atau lebih dikenal sebagai bapak algebra atau yang disebut algoritma oleh orang Eropa, adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Selain itu, ilmuwan asal Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khwarizmi juga dikenal ahli di berbagai bidang seperti astronomi dan astrologi. Karyanya adalah Mukhtasar fi Hisab al-Jabr wa al-Muqabalah. Abbas ibnu Firnas. Selama ini mungkin kita hanya mengenal Wright bersaudara sebagai orang pertama yang menemukan pesawat terbang, sekaligus manusia pertama yang berhasil terbang. Padahal pada abad ke-9 Masehi, Abbas ibnu Firnas sudah berhasil mendesain alat yang memiliki sayap untuk terbang, yang dibuat melalui perhitungan dan penelitian yang rumit. Ibnu Al-Haytham, dia adalah bapak optik modern. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Manazir atau Book of Optics yang hingga kini dipakai sebagai rujukan ilmu optik. Jabir ibnu Hayyan, dia adalah seorang ahli kimia dari Iran. Dia berhasil melarutkan emas dan menemukan asam kuat seperti asam sulfat, hidroklorid, dan nitrat. Karya-karyanya yang berupa buku adalah Kitab Al-Kimia, Kitab As-Sab'in, Kitab Ar-Rahmah, dan lain-lain. Al-Bartani, dia adalah seorang astronom yang menemukan hitungan dalam 1 tahun terdapat 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Selain itu, pria dengan nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Jabir ibnu Sinan Ar-Raqi Al-Harrani As-Sabi Al-Bartani ini juga menemukan sejumlah persamaan trigonometri. Al-Jazari, Abu Al-Is ibnu Ismail ibnu Ar-Razaz Al-Jazari adalah seorang ilmuwan dari Al-Jazirah, Mesopotamia. Ia menulis buku pengetahuan ilmu mekanik tahun 1206, di mana ia menuliskan tentang 50 peralatan mekanik. Berikut bagaimana cara merakitnya. Ia mendapat julukan Bapak Modern Engineering. Dalam kitab Uyun Al-Anba' fi Tabaqat Al-Attiba karangan Ibnu Abi Usaybi'ah, seorang ahli kedokteran abad ke-13, dimuat informasi dan biografi lebih dari 350 ilmuwan muslim. Ada ahli kedokteran, ahli kimia, geometri, geologi, geografi, matematika, astronomi, dan sebagainya. Padahal yang dikenal masih segelintir saja. Hanya sayangnya, karena sistem pendidikan kita masih bercermin dan berkiblat ke barat, sedangkan barat menyembunyikan jejak Islam dalam arena ilmu pengetahuan. Maka publik pada dasarnya tidak mengenal tokoh-tokoh Islam yang sebenarnya sangat besar dan terkenal. Padahal perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan di barat merupakan imbas dan terpengaruh dari kemajuan yang terjadi di dunia Islam. Sudah seyogianya pemuda dan remaja bisa melanjutkan perjuangan terdahulu pemuda yang berkarakter. Ingat kawan, kita adalah agent of change. Do not spend your youth on useless things. Do not waste your youth working for your beautiful future. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Tomorrow is only in the mind of the dreamer and the loser. Masa depanmu diciptakan oleh apa yang Anda kerjakan hari ini, bukan besok. Besok hanya ada dalam pikiran para pemimpi dan pecundang. Dan akhirnya, mari kita renungkan kata bijak Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung hinanya kebodohan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.